Halo, apa kabar? Selamat datang lagi di kursus Bahasa Inggris Online Studium Locus. Saya Ivan, guru Bahasa Inggris Anda. Dan ini adalah pelajaran 1, kata-kata. Pelajaran ini saya bagi jadi dua bagian. Bagian pertama bicara tentang mempelajari kata-kata, dan bagian kedua tentang jenis kata. Langsung saja kita masuk ke bagian pertama, mempelajari kata-kata. Jadi apa sih yang harus kita lakukan saat mempelajari kata-kata? Ada 3 hal yang harus dilakukan. Pertama, kita perlu mempelajari maknanya, penulisannya, dan pengucapannya. 3 aspek ini diperlukan untuk menopang skill membaca, menyimak, menulis, dan berbicara. Hal kedua yang harus diperhatikan saat mempelajari kata-kata adalah memperhatikan konteks penggunaan kata. Kata-kata itu kan selalu dipilih dan dipakai menurut konteks, misalnya konteks formal atau informal. Nah, kalau kita tidak mempelajari konteks penggunaan, bisa jadi kita salah pilih kata dan dampaknya bisa negatif. Jadi pastikan saat Anda belajar kata-kata, perhatikan konteks penggunaannya. Hal ketiga yang harus dilakukan, dan ini wajib hukumnya, adalah harus mengetahui jenis kata. Seperti yang saya bilang di video pengantar, mengetahui jenis kata adalah langkah pertama dalam belajar grammar. Kalau kita mengetahui konsep jenis kata, belajar grammar jadi lebih mudah dan cepat. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian inti dari pelajaran kita, jenis-jenis kata. Semua kata-kata yang ada dalam bahasa Inggris dikelompokkan ke dalam 8 jenis, yaitu noun atau kata benda, adjective atau kata sifat, pronoun atau kata ganti, verb atau kata kerja, adverb atau kata keterangan, preposition atau kata depan, conjunction atau kata sambung, dan interjection atau kata seru. Nah, seperti apa contoh-contohnya? Mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dengan noun atau kata benda. Sebuah kata berjenis noun kalau ia merujuk pada benda. Bendanya bisa benda konkret seperti house, tree, river, sky, electricity, country, dan semacamnya. Bisa juga benda abstrak seperti love, hope, hate, truth, evil, happiness, dan semacamnya. Dan bisa juga berupa aktivitas seperti running, to run, cooking, to cook, writing, to write, dan semacamnya. Oke, di sini mungkin Anda bertanya kenapa kata-kata di kelompok ketiga ini seperti kata kerja. Dan sebenarnya memang kata-kata ini adalah kata kerja. Tetapi kata-kata kerja ini dapat dipakai sebagai noun atau kata benda di dalam kalimat. Misalnya, dalam kalimat I like swimming atau swimming is my hobby, kata swimming berfungsi sebagai benda karena ia merujuk pada sebuah objek yang saya sukai atau yang adalah hobi saya. Nah, kesimpulannya, bicara soal jenis kata bukan bicara tentang bentuk kata, tapi lebih tentang fungsinya yang kita ketahui dari maknanya di dalam sebuah kalimat. Kalau sebuah kata merujuk ke sebuah benda, maka dia adalah noun, meskipun bentuknya kata kerja atau yang lainnya. Sekarang kita akan membahas adjektif atau kata sifat. Sebuah kata disebut berjenis adjektif jika kata itu memodifikasi noun. Yang dimaksud dengan memodifikasi di sini adalah menyebutkan sifat-sifat sebuah noun atau kata benda. Misalnya, menyebutkan deskripsinya seperti fast, red, sports, amazing, stolen, dan lain-lain semacamnya. Nah, di sini kita sekali lagi menemukan kasus yang seperti tadi. Kata sports itu kata benda bentuknya. Kata amazing dan stolen berbentuk kata kerja. Tapi kata-kata itu bisa berfungsi sebagai adjektif, yaitu jika kata-kata itu dipakai untuk memodif benda. Contohnya, fast car. Kata fast mendeskripsikan sifat car. Fast red car. Kata fast dan red mendeskripsikan car. Fast red sports car. Kata fast, red, dan sports mendeskripsikan car. Jadi kata sports di sini maksudnya jenis mobilnya.
Amazing fast red sports car. Kata amazing, fast, red, dan sports mendeskripsikan car. Kata amazing itu merujuk pada opini si pembicara tentang mobil itu. Jadi begitulah mekanisme adjektif. Kita lihat lagi jenis adjektif yang lain. Ada adjektif yang memodif noun dengan menyebutkan kuantitasnya. Misalnya 1, 3, 40, many, half, a lot of, some, dan lain-lain. Contoh penggunaannya, misalnya, one apple, many apples, a lot of attention. Kata one, many, dan a lot of menyebutkan kuantitas benda yang dimodifnya, yaitu apple dan attention. Berikutnya ada adjektif yang berfungsi sebagai penunjuk, seperti this, that, these, dan those. Ya, itulah sampel video pelajaran grammar yang ada di kursus bahasa Inggris online Studium Locus. Anda juga bisa mencoba latihan yang menyertai video ini dengan mendownload filenya. Latihannya dapat dibuka dan dikerjakan dengan menggunakan browser pada komputer atau smartphone Anda. Link download ada di deskripsi. Untuk informasi lebih jauh tentang kursus bahasa Inggris online Studium Locus, silakan lihat video informasi di channel ini.